Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan terpaksa tadi jadi saya minta izin kepada Abu Ya, ini kita hitung-hitung buka kelas dosen aja Pak. Bukan PAUD, gak apa-apa. Oh PAUDnya. Tapi mudah-mudahan ya dengan pemaparan yang saya sampaikan ada gambaran. Tadi kan ada orang yang bertanya, mana katanya Kiai Gufron pengarang kalam Suryani, pengarang bahasa Suryani. Ini udah salah juga. Jadi bahasa Suryani ini bukan karangan Abu Ya. Abu Ya Mama Gufron ini hanya membangkitkan kembali bahwa ada bahasa yang sangat purba disebut dengan bahasa Suryani. Dan sering saya sampaikan bahwa karya-karya Abu Ya Mama Gufron ini memang tulisan beliau asli dari penulisan khotnya Abu Ya ini berabjadkan Suryani. Yang kemudian kita ini diberi pembelajaran oleh Abu Ya untuk belajar syakal, bentuk daripada abjad Suryani. Mungkin bisa dilihatin dulu Ustaz Is, abjad Suryani ini kelihatan nggak di layar? Itu ada alif sampai ke iya. Nah disitulah sebenarnya kita akhirnya bisa membongkar tulisan-tulisan daripada Abu Ya Mama Gufron. Ketika Abu Ya Mama Gufron membuat tulisan begini, oh ini huruf jim, ini huruf h, ini huruf alif, ini huruf dal, kan begitu. Karena jujur saja kami sebagai murid Abu Ya sendiri pun gak ada yang mampu, apalagi dengan bahasa Suryani. Yang saya tahu dalam kitab walaupun ada ikhtilaf, beberapa kitab ini ya seperti yang tertulis di dalam kitab Manba itu kan asma Suryani yang banyak orang jadikan sebagai azimah. Abu Ya Mama Gufron tetap tayangkan dulu Pak, tayangin dulu. Nah kebanyakan orang asma Suryani ini dijadikan azimah. Ini awal mulanya Abu Ya Mama Gufron menulis dengan khot Suryani. Abu Ya Mama Gufron dulu di tahun mulai khot ini tahun 2012 saya masih ingat, beliau ingin membuat salah satu kaul tapi dari tulisan beliau dengan abjad Suryani yang pada waktu itu kita disuruh membongkar per hurufnya melalui syakal-syakal huruf abjad yang ada di layar itu. Monggo dilihat. Dan huruf abjad itu bukan bikinan Abu Ya Mama Gufron. Ini ada tulisannya. Ketika orang istilahnya membahas Manba Usulul Hikmah, Syamsul Ma'arif, itu kan orang hanya menggunakan asma Suryaninya buat azimat, tapi tujuan Abu Ya bukan itu. Tujuannya ingin membongkar rahasia daripada asma tersebut, dari huruf-huruf Suryani tersebut, yang tujuannya adalah untuk perjalanan manusia menuju Allah. Maka dari sekian banyak karangan Abu Ya ini, banyak substansinya ini adalah tasawuf. Kalau orang pengen tahu apa saja yang sudah dikarang sama Abu Ya, ya satu ya kitab Samawi jilid 1 jilid 2 sudah selesai. Kemudian ada kitab Burhan Al-Qudsi, kemudian ada kitab Al-Basit, ada kitab Al-Muhimmat, ini yang baru selesai, kan belum dipublikan gitu ya. Terus ketika orang bertanya apakah betul bahasa Suryani itu ada, ini kan orang masih banyak, masa iya ada bahasa Suryani, masa iya ada bahasa ajaran baru kalam Suryani. Nih saya tunjukkan dulu satu persatu referensinya ya. Nah ini adalah salah satu kitab yang namanya kitab Fathur Rabbani. Kitab Fathur Rabbani ini dikarang oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah kita lihat ya di Majlisus Tsani Wasitun. Nah dalam pengajian yang ke-62 fi Tauhidi yang menjelaskan tauhid. Jadi orang yang mengatakan bahwa Suryani adalah bahasa Nabi Adam itu bukan Abu Ya Mama Gufron toh. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan begini, bisa di zoom gak Pak biar kelihatan tulisannya. Awwalu ma takallama Adamu alaihi salami bisuryaniyati. Awwalu man utawi kawitane wong takallama kang ngucap sopo Adamu Nabi Adam alaihi iku tetep ing atase Adam assalamu utawi keselamatan bisuryaniyati kelawan nganggo Yani. Terus wa yuhasabun nasu
wa yuhasabu lan bakal den hisab sapa annasu menungso yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat bisuryaniyati kelawan nganggo bahasa Suryani. Fa idza dakhalu mongko ing dalem tatkalane melebu sapa nas al jannata ing swarga takallamu mongko padha ngucap sapa nas bil arabiyati kelawan nganggo bahasa Arab bilughati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kelawan lugahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Seharusnya kalau orang alim mereka itu tahu hal ini sudah disampaikan terlebih dahulu oleh Tuan Abdul Qadir Jailani. Jadi bahasa pertama yang digunakan oleh Nabi Adam itu bahasa Suryani. Bahkan beliau mengatakan nanti dihisab menggunakan bahasa Suryani. Jadi bukan kaleng-kaleng. Ketika ada orang yang mengatakan ini adalah sekte ilmu sesat, ada orang mengatakan ini adalah sekte ilmu sesat. Wah, sesatnya di segi mana? Monggo kalau mau dikaji oleh MUI atau siapa saja, kita akan menjelaskan secara ilmiah. Yang jelas dari semua karyanya Abu Yamamah Ghufron ini berawal dari abjad Suryani. Dan para santri di sini diajarkan huruf alif sakalnya seperti ini, bentuknya ba seperti ini. Itu ada enggak tulisan Abuya yang sudah ada abjadnya, Turis? Nah, nanti akan kita tampilkan juga ya. Karena mereka biar tahu sebelum jadi makalah. Nah, yang pada akhirnya setelah, nah ini salah satu ya. Ini yang berbentuk kitab kuning yang masih kita buat. Setelah dari abjad Suryani kemudian menjadi abjad bahasa Arab, akhirnya menjadi mufradat kan. Minimal kita ini kalau untuk menjadikan mufradat itu 3 huruf ya. Setelah jadi mufradat baru kita tahu artinya, oh artinya ini, maka dijadikan satu qaul, maqalah. Nah, dari maqalah tersebut per maqalah baru disarahi sampai menjadi bahasa Arab begini. Gitu. Contoh di sini ada bahasa apa namanya yang sudah menjadi bahasa Arab. Wal jami'u li jami'il awalimi al ilahiyati wal kauniyati. Nah, ini kan sudah menggunakan bahasa Arab. Artinya kalau yang sudah menjadi kitab itu sudah menggunakan bahasa Arab. Tapi kita membuat syarah ini tetap huruf pertamanya yang ditulis Abuya ini menggunakan abjad Suryani. Terus ada orang yang mengatakan karena masih gak percaya karena tidak pernah membuka sejarah bahwa Suryani ini adalah ilmu baru, ilmu yang membahayakan. Padahal kita tahu dulu itu ada beberapa ulama, beberapa para aulia yang memang diberi kemampuan bahasa Suryani. Ada contoh dalam kitab ini ya, di dalam kitab Karomatul Aulia. Tadi kan Ustaz Al-Mujib mengatakan bahwa Suryani ini adalah kalamur ruh, bahasanya ruh, bahkan bahasanya para malaikat, dan itu ada dalam redaksinya. Karena bagi kita ini gak akan ada yang mampu, itu di abad 14 sudah musnah, orang sudah tidak menggunakan bahasa itu. Mungkin toh kalau sekarang ada juga yang berbicara yang katanya Suryani, itu bukan bahasa Suryani asli, tapi lebih ke Armenia, kan begitu. Bahkan sampai ada bahasa Surikiti begitu ya, bisa berbicara dengan binatang loh. Ojo ngono, bahas kalau mau nyebut Suryani ya Suryani, karena di sini ada contoh Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi. Ini adalah pembuktian bahwa dengan bahasa Suryani Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi wasilahnya karena beliau adalah kekasih Allah, itu beliau bisa berkomunikasi dengan hewan. Ini saya bacakan aja ya. Bentar. Ini gimana ya supaya nah ini sejarah ya, kita perlahan-perlahan ini kita memahamkan biar orang ini tidak menyalahkan bahwa bahasa Suryani ini bahasa yang dibikin-bikin oleh Abuya, tidak. Sampai nanti kita jelaskan. Contoh Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi ya, di sini adalah salah satu aulia Allah di dalam kitab Karomatul Aulia. Ibrahim Ad-Dasuqi ini menceritakan tentang Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi Al-Qurashi Al-Hashimi. Beliau jelas ya keturunan Nabi Bani Hashim ya. Dan ini masyhur. Artinya belum artinya sudah terverifikasi. Ya, untuk kajian masalah nasab sudah ada bagiannya kayak Haji Imaduddin ya. Bagian kayak Haji Imaduddin itu mah sudah. Terus kemudian Al-Qutbil Kabir Asy-Syahir, dan beliau Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi ini adalah wali kutub
dan termasuk wali kutub yang syahir ya, yang kuncoro, yang masyhur. Ahadu afradil alami wa arkanu tariqil ladina ajma'atil ummatu ala atiqadi gauthiyatihim al-kubra wa qutbaniyatihim al-uzma. Dan beliau ini juga semua para ulama itu meyakini, artinya kewaliannya Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi. Kana radhiyallahu anhu yatakallamu bil ajami. Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi beliau mampu berbicara dengan bahasa ajam, wasuryani dan bahasa suryani, wal ibrani dan bahasa ibrani. Walaupun kalau para santri mungkin sudah pernah ada bahasa Ibrani, ini ikhtilaf. Ketika Yudas Iskariot itu disalib, itu kan ada Eli Eli lama sabakhtani gitu kan. Itu kalau bahas itu ada mengatakan bahasa Ibrani, ada juga mengatakan bahasa Suryani. Jadi kalau bahasa Arabnya itu adalah ilahi limadza taraktani, Eli Eli gitu kan, lama sabakhtani, atau ilaihum, bisa kayak seperti itu. Terus wasairi lughati tuyuri, dan Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi ini juga mampu berbicara berbagai bahasa burung-burung, wal wuhusi dan hewan. Wuhus itu bisa hewan buas juga. Qala Asy-Sya'rani, qalahu Asy-Sya'rani, pernah Imam Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang punya kitab Tabaqatul Kubra, beliau menceritakan min karamatihi annahu khatafa atimsahus sibyan. Jadi pernah suatu hari itu, ini mengenai tentang karomah Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi ya, ini kita menceritakan ini untuk orang ini ada edukasi. Oh ternyata bahasa Suryani, bahasa hewan itu memang ada, tapi kita tidak mengatakan bahwa kita ini orang yang mampu bahasa itu, tidak. Ini edukasi ya. Dari salah satu karomahnya Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, pernah suatu hari ada anak kecil yang dimakan oleh buaya, timsah. Hal ta'arab timsah? Khair, anak. Cina gitu tadi gitu, tamu yang tadi khair. Timsah itu buaya. Jadi ada anak kecil dimakan buaya. Terus kemudian fa'atathu ummuhu mad'uratan. Kemudian ibunya si anak kecil yang dimakan buaya ini mendatangi Syekh Ibrahim. Beliau dengan gelisahnya datang, nangis-nangis, mau minta tolong kepada Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, supaya bagaimana bisa gak anak saya yang sudah dimakan dimakan buaya ini bisa terselamatkan. Logika saja, anak kecil dimakan buaya kira-kira selamat apa tidak? Ini selain kudrat iradat Allah ya, kan mustahil. Akhirnya fa arsala naqibahu fanada bisyatil bahri. Kemudian beliau mengutus nakibah ini, maksudnya pawang, bahasa pawang ini santri, sebagai pawang yang aslinya yang sudah dipercaya lah gitu ya. Akhirnya si santri ini utusannya Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi mendatangi ke pinggir lautan atau sungai di mana tempat kejadian anak tersebut dimakan buaya. Ma'syarat tamasih mani betala asabiyan falyattali' bihi gitu. Nah akhirnya setelah itu Syekh Ibrahim ini mengatakan begini, wahai kelompok-kelompok buaya. Jadi beliau bersama murid-muridnya datang ke tempat TKP lah. Wahai kelompok buaya, mani betala asabiyan falyattali' bihi. Siapa saja yang memakan anak kecil gitu kan, pokoknya muncul ke permukaan gitu. Ini di bahasa Arab kan, bahasanya begitu. Fatala'a wa masya ma'ahu ila syekh. Kemudian akhirnya muncul tuh. Ini kalau kita lihat bahasa dari nakibnya saja ya, dari muridnya saja sudah bisa memanggil buaya kan begitu. Muncul dan buaya tersebut dibawalah kepada Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi. Bagaimana kata Syekh Ibrahim? Ketika buaya itu datang dengan nakibnya, dengan pawang yang dari santrinya dipercaya itu, akhirnya fa'amarahu ayulafidahu falafadahu hayyan. Jadi Syekh Ibrahim, hei buaya, bahasa kitanya mungkin bahasa Indonesia begitu, lepaskan tuh anak kecil yang dimakan sama kamu itu. Dan itu seketika anak kecil itu dikeluarkan hayyan, dalam keadaan hidup. Artinya orang-orang seperti Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi itu memang tetap tidak menutup kemungkinan gitu kalau orang-orang yang dekat dengan Allah. Setelah itu waqala litimsah mut biidnillahi famata. Setelah buaya itu mengeluarkan anak kecil, akhirnya Syekh Ibrahim berkata, matilah kamu, mati. Yang ingin saya sampaikan, Abu Ya kan sering menyampaikan, bahkan di media ada yang mengatakan, kata siapa di dalam kubur itu ditanya dengan bahasa Arab.
Karena memang redaksi umum dalam beberapa dengan bahasa Arab, bahasa Suryani. Secara pembahasan umum hadis dan lain sebagainya pasti orang itu mengatakan dengan bahasa Arab. Padahal nggak paham. Di sini ada ikhtilaf ulama. Sampai dini hari dalam ikhtilaf itu tidak ada yang dijadikan fundamental. Artinya kebenaran absolut. Karena kalau sudah dikubur kita nggak tahu bagaimana pertanyaannya. Mau kita ngapalin sampai dari mulai sekarang man rabbuka wa madinuka wa ma imamuka. Karena nggak tahu. Karena dalam surat Yasin gimana? Al yauma nakhtimu ala afaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tinggal diterjemahkan saja. Dan hal ini orang yang mengatakan bahwa di kuburan itu nanti ditanya dengan bahasa Suryani itu bukan Abu Ya Gufron toh. Jadi jangan Anda menggiring, wah ini sekte kesesatannya Mama Gufron, perlu dikaji ulang oleh MUI. Monggo datang ke sini, mau MUI pusat mana juga. Ini ilmiah yang harus kita ungkap. Jangan ada kemudian fanatik kalau bahasa Arab saja, seakan-akan kita tidak pernah membenarkan adanya bahasa Suryani. Jadi bukan Abah Gufron saja yang mengatakan bahwa nanti di dalam kubur itu ditanya bahasa Suryani. Ini kita lihat survei membuktikan. Ini kajian dosen harusnya. Santai aja. Di dalam kitab Baijuri jilid pertama ya, di kitab Ahkamis Shalah babu mayata'allaqu bil mayyit. Monggo panjenengan buka. Di sini Al Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, ini jadi kalau kita berbicara bukan Abu Ya saja yang menjelaskan tentang Suryani itu nanti untuk pertanyaan bahasa di kuburan. Qala As-Suyuti walidzalika. Inilah. Walidzalika qala As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata, wa min ajibi ma taral ainani anna su'alal qabri bis Suryani. Karena biar tidak ada penggiringan Pak, ini kan sebenarnya pemaksaan opini. Orang-orang menggiring seakan-akan wah ajaran unik ini ajaran Abu Ya sesat, bagaimana caranya. Dan saya yakin kalau orang-orang ilmuwan, sejarawan yang benar, orang yang punya ilmu yang benar-benar bukan kaleng-kaleng, gak akan berani mengomentari ini karena kebenarannya mutlak. Makanya yang di framing itu wa maqadi wa maqal itu aja bahasa itu, karena mereka gak punya narasi, gak ngerti sejarahnya Pak. Nih Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, siapa yang gak kenal dengan Imam Jalaluddin As-Suyuti yang ngarang kitab Tafsir Jalalain? Beliau sendiri mengatakan begini, wa min ajibi ma taral ainani anna su'alal qabri bis Suryani afta bidzaka syaikhunal bulqini walam arahu li ghairihi bi aini. Beliau ini menyampaikan karena fatwa ini pertama sudah difatwakan oleh gurunya Imam Bulqini. Akhirnya beliau menyaksikan sendiri ada sesuatu yang membuat saya kagum, membuat penglihatan kedua mata saya kagum. Apa yang membuat kagumnya Imam Jalaluddin As-Suyuti? Anna su'alal qabri bis Suryani. Ternyata pertanyaan kubur itu menggunakan bahasa Suryani. Dan ini berkaitan dengan yang disampaikan Ustaz Abdul Mujib, Suryani bahasa ruh. Jadi kalau kamu mau menggunakan bahasa, contoh ada di beberapa channel itu yang menggunakan kayak gini. Ketika surat Fatihah dibahasakan Suryani, saya bisa itu sebenarnya, tapi itu bukan Suryani asli, lebih ke Arami gitu kan. Ada kalimat bahasanya itu malatas salatin gitu, malatas salatin kayak gitu gitulah bahasanya, tapi itu bukan Suryani asli karena bahasa Suryani bahasa ruh, sehingga hal ini membuat terkagum-kagum saya Jalaluddin As-Suyuti, ternyata di kuburan menggunakan bahasa Suryani. Pertanyaannya kan begitu. Walaupun memang ada ikhtilaf, tapi fatwa ini kita harus mempercayai, gitu kan. Afta bidzaka Syaikhunal Bulqini, dan hal ini pernah difatwakan langsung oleh gurunya yang bernama Imam Bulqini. Walam arahu bil ghaihi bin aini, maksudnya yang sebelumnya belum pernah tahu beliau. Ketika difatwakan akhirnya beliau dengan perjalanan ternyata menyaksikan. Nah yang hebatnya lagi, ini di dalam syarahnya oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, walaupun beliau ahli fikih, membidangi dalam ilmu fikih, juga mengomentari ini dari dua kalimat yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Siapa yang gak kenal dengan Syekh Ibrahim Al-Bajuri? Beliau mengatakan begini, wassu'alu ala arba'i kalimatin alal qawli bi annahu Suryani. Adapun pertanyaan, 4 pertanyaan di dalam kubur yang menggunakan bahasa Suryani, fahia, kata beliau Syekh Ibrahim Al-Bajuri,
Atrihin, atrihin, karihin, salihin. Ada 4. Atrihin, atrihin, karihin, salihin. Yo. Itu kalau ditulis dengan bahasa Arabnya begitu. Fa ma'nal ula, apa sih artinya atrih? Atau biasanya itu kalau dialek Armania itu lebih ke atrih, atrih gitu kan. Seperti Isa al-Masih. Jadi Isa al-Masihah kayak gitu, model kayak gitu. Nah, ini yang pertama atreh. Atreh itu artinya kalau dalam bahasa Arab adalah qum ya abdallah. Jadi orang ketika di dalam kubur langsung berdiri kamu wahai hamba Allah. Atreh berarti qum abdallah, berdirilah kamu wahai hamba Allah. Yang kedua atreh pakai hak kecil. Wa makna tsaniyah fi man kunta, dari mana engkau, siapa engkau, begitu. Wa makna tsalitsah, dan mana yang ketiga, man marabbuka wa madinuka, siapa Tuhanmu dan apa agamamu. Sama, cuma menggunakan bahasa Suryani. Wa makna rabi'ah, adapun makna yang keempat tadi yang kari ya, salihin. Salihin itu ma taqulu fi hadzal rajul alladzi ba'atsa fikum wa fil khalqi ajma'in, maksudnya tentang Nabi Muhammad. Apakah laki-laki ini adalah orang yang diutus ke seluruh makhluk alam? Maksudnya Nabi Muhammad sebagai nabimu, bahasanya begitu. Atau wama nabiyuka, lebih gampangnya. Itu 4 pertanyaan. Dan hebatnya lagi Syekh Ibrahim Al-Bajuri begini setelah ini. Wa qad warada an hifdha hadhil kalimati al-arba'i dalilun ala husnil khatimati kama bi khattil maidani. Bahkan kata beliau Syekh Ibrahim Al-Bajuri, siapa saja yang hafal, ini fadilah sebenarnya, kepada fadilah karena beliau memang fokus di bidang fikih. Yang hafal dari 4 bahasa Suryani tadi, pertanyaan dalam kubul atreh, atreh, kareh dan saleh, salehen, 4 itu kata beliau hafal saja itu bisa menjadi dalilun ala husnul khotimah. Artinya bisa dibuktikan dia ini husnul khotimah meninggalnya. Nah, kalau kita memahami narasi seperti itu, berarti ada apa dengan kalam Suryani? Ada apa dengan Suryani? Berarti ada rahasia besar yang harus kita pelajari tentang Suryani. Betul tidak? Betul. Tepuk tangan dulu nih dengan kalam Suryani. Ini ngaji dosen ini ya. Walaupun kata Pak Imron masih TK gak apa-apa. Kali-kali ya. Jadi wa qad warada ana hifdha hadhil kalimatil arba'i dalilun ala husnil khotimah. Ini kata Syekh Ibrahim. Hafalnya saja dari 4 kalimat atreh, atreh, terus kareh dan salihin, itu sudah menjadi dalil bahwa dia ini meninggalnya husnul khotimah. Maka jangan dibuat guyonan surikiti, surikidi dan lain-lain. Yang ada juga mukidi, habibi tabi, mukidi itu ada juga. Bahkan ya, karena memang kita ini sudah diberi pembelajaran oleh Abuya gitu kan, dari memang bahasa Suryani itu bahasa tua. Itu kita itu sampai dibikin syair gitu ya. Monggo bareng Pak Mujib, monggo selingan dulu. Wa min ajibi ma taral ainani annasu alal qabri bisuryani afta bidzaka syaikhun al-bulqini walam arahu li ghairihi min aini qad warada min hifdhi hadhil kalimah dalilun minhu ala husnil khatimah qad warada min hifdhi hadhil kalimah dalilun minhu ala husnil khatimah. Tepuk tangan lagi. Terus lanjut lagi, mana yang harus saya sampaikan ini? Nah ini oke, kita kembali ke sini. Ada yang lebih lucu lagi sebenarnya. Saya bisa tertawa kepinggal-pinggal ketika orang menunjukkan kitab Mamba Usul Hikmah. No, ini kalam Suryani yang asli. Ini loh bahasa Suryani yang asli, bukan wa maqali wa maqodi katanya. Oh, kata siapa? Ini asma Suryani.
Di dalam kitab Manba'usul Hikmah ini Asma Suryani bahkan di sini itu jadi istiqomah para santri. Contoh di sini ya, wala nadhkuru laka syarha ma fiha minal asma'i suryaniyati bilafdil arabiyati. Nah ini beliau menulis asma Suryani dengan bahasa Arab. Contoh, di sini ada ajin, bahasa Arabnya Allah. Maka siapa nanya apa itu bismi ajin? Nah sekarang mulai kebongkar. Gus Ilyas bismi ajin hausamin wadarsamin bismi ajin samkhos barhutin. Itu menggunakan asma Suryani. Ajin itu Allah. Ahwajin bismi ajin hausamin. Hausamin itu adalah Ar-Rahman. Darsamin adalah Ar-Rahim. Samkhotha Ar-Rahman. Barhutin adalah Ar-Rahim. Ini tercatat bro, ada dalam kitabnya Asma Suryani. Kan siapa biasa ETH ngomong apa itu bismi ajin sih? Saya dari beberapa kitab ini, orang kebanyakan dari para ulama itu justru menggunakan Asma Suryani yang kemudian menjadi Jaljalut Sugro, Jaljalut Kubro. Contoh, ini kalau saya jadi kiai, ada orang yang pengen usahanya maju, saya kasih tuh Jaljalut Sugro untuk kekayaan. Bahasa Suryani gimana Asma Suryaninya? Fabarik lana fi jam'i kasbina wa hulla uqudal usri ya yuhin irmakhot. Banyak fayahin wa ya yuhin. Banyak. Tapi itu Asma Suryani, dan ini bisa menjadi referensi untuk keyakinan bahwa memang bahasa Suryani itu ada. Gak mungkin kalau nggak ada Syekh Al-Imam Ali Al-Buni mengarang kitab Manba'usul Hikmah atau Syamsul Ma'arif. Dan ngapunten sebelum mereka membuka, tapi alhamdulillah ya, maksudnya ada berkahnya dengan Abuya membahas tentang Suryani. Banyak orang mungkin yang beli kitab tentang ini, wah saya cari dulu. Nah ini tuh lihat tuh, bedakan dengan bahasanya Mama Gufron. Ya beda, ini Asma Suryani kok. Kalau bahasa kita Asmaul Husna, ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus, kan begitu. Makanya kalau bagi santri biasanya diistiqomahkan. Di sini Asmaul Husnanya secara bahasa Arab diistiqomahkan. Kalau di pondok sini ya, bahasa Asma Suryaninya diistiqomahkan. Ajin ahrajin jaljalutin hal jalatin hayyi halin hal halatin daitaghatin ghalam hatin syamakhin. Gitu. Jadi lucu lah kalau sekarang mereka baru mengenal masalahnya. Di sini para santri sudah pada hafal Asma Suryani, dan itu tidak dijadikan azimat. Itu tidak diajikan azimat. Oh ini untuk santet, ini untuk pelet, gak pernah. Abuya ini sangat paling ihtiyat dalam hal itu. Ingat kata Abuya, walaupun di dalam kitab ini banyak hasiah-hasiah yang disampaikan oleh Imam Ali Al-Buni, kita harus ingat wasiatnya beliau di dalam muqaddimah. Bagaimana wasiatnya? Imam Ali Al-Buni dalam muqaddimah Syamsul Ma'arif nih, kalau bagi orang pecinta Syamsul Ma'arif biar nggak halu ya, di situ dijelaskan untuk belajar rahasia ilmu huruf ini perlu kesucian diri. Bahkan beliau mengibaratkan seperti baju yang kotor, kalau belum dibersihkan dengan sabun nggak bisa memahami ilmu rahasia Asma Suryani ini. Nanti bukan ijabah, yang ada adalah istidraj. Naudzubillahimin. Jadi para santri diajarkan wafak bagaimana kayak gini, nggak pernah kita diajarkan oh ini untuk santet, ini biar kebal, nggak ada. Dibaca istiqomah aja santri mah. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Begitu. Nah ini ya Asma Suryani. Bahkan ya monggo lah yang buka-buka silakan, tapi ingat ini perlu dengan akidah yang kuat. Kita bukan gak ngerti, bahkan ada beberapa dari orang yang pernah meminta ijazah Jaljalut kepada Abuya. Ngapunten, Jaljalut Sugro ini sanad yang terkuat di Jawa Timur itu adalah Hasyim Asy'ari. Maka ada beberapa hikayat ketika terjadi perang 10 November itu beliau-beliau para kiai ini mereka tirakat riyadhah berpuasa mengamalkan Jaljalut Sugro. Ya diantaranya ya fayahin wayahun itu diantaranya Jaljalut Sugro, dan itu memang dibuat asma begitu.
Tapi Abu Yamamah Gufron bukan ke sana tujuannya, justru dengan adanya bahasa Suryani, dan itu harus kita yakini itu bahasa pertama kali digunakan oleh Nabi Adam, bahwa ada rahasia, ada ilmu yang harus kita bongkar. Karena di abad 14 sudah hilang, sudah tidak ada yang menggunakan. Dan kalau Anda berbicara terus kamu yang ngomong bisa gak bahasa Suryani? Gak bisa kita. La astatilu kata Suryani, gak bisa kita, gak mampu. Kita ini ditugaskan oleh Abuya memberi mufradat bahasa Arab, abjad bahasa Arab dari tulisan asli Abuya yang menggunakan abjad Suryani, yang kemudian setelah ketemu mufradatnya jadilah satu makalah atau kaul yang kemudian hari kita syarahi, jadilah kitab. Dengan ngerti bahasa kalimat seperti itu, kenapa kita punya inisiatif membongkar dari tulisan Abu Yamamah Gufron, cari abjadnya kemudian jadi makalah. Kalau kita lihat di dalam pembukuan hadis Kanjeng Nabi itu banyak juga, makanya hadis Nabi itu ada hadis fi'li, ada hadis qauli, ada takriri, ada sifati, kan begitu. Dan ini sebenarnya bisa kita gunakan hal itu. Kalau di antara pengurus di sini nggak ada yang mampu kalau bicara bahasa Suryani, sampai di sini nggak ada yang bisa. Tapi kita ini menulis sesuai dengan abjad yang diajarkan oleh Abuya, dan itu bukan karangan Abuya, sudah ada sejak lama abjad Suryani itu. Katanya belajar Samsul Ma'arif, katanya belajar Manba Usul Hikmah, tapi kok tidak meyakini daripada adanya Suryani. Ini kan bahaya, begitu ya. Sebenarnya masih panjang yang harus kita bahas, tapi nggak, kita terbatas dengan waktu ya, ngapunten. Nah, ini adalah beberapa referensi yang bisa saya hadirkan, bahwa bahasa Suryani ini adalah memang bahasa yang tertua dan digunakan oleh Nabi Adam pertama kali, dan yang menyampaikan ini bukan Abah Gufron tapi Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.